Dihapuskan dosa-dosanya. Sia nggak boleh ada perasaan itu. Karena perasaan itu yang menghancurkan manusia. Masih ingat ketika Abu Bakar yang begitu mulianya minta doa sama Nabi SAW. Doanya adalah pengakuan dosa. Ini Abu Bakar. Maka hilangkan dari diri kita ujub, jemaah. Kita kayaknya nggak akan bisa mencapai tingkatnya Abu Bakar. Tingkatnya para sahabat nggak akan pernah mencapai mereka. Apalagi tingkatan Abu Bakar. Ini Abu Bakar minta doa sama Nabi SAW. Qul kata Nabi SAW. Katakan Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Katakan. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak mendolimin diriku. Atau aku mendolimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu Abu Bakar suruh baca itu. Supaya hilang yang namanya ujub dari diri manusia. Ketika orang banyak dosanya aja masih ujub, apalagi yang gak berbuat dosa. Dan ujub itu menggugurkan amalan. Apa gunanya antum beramal? Apa gunanya haji? Apa gunanya puasa? Kalau ternyata kita habis gitu jadi ujub. Makanya subhanallah, habis Ramadan kita berbuat dosa enggak? Dosa. Kayaknya enggak anak setia. Aduh. Ini orang gak kenal sama dosa ketika dia mulai merasa, apa sih? Ada seorang yang bertanya kepada anak. Ustaz, anak ini dulu pelaku riba Ustaz. Setelah anak hijrah, anak sudah meninggalkan riba itu Ustaz. Kok anak masih mengalami ya, ujian-ujian yang berat. Padahal anak sudah berhenti melakukan riba. Anak ngomong sama dia. Boleh jadi karena pengaruh dosa masa lalu.
Tapi apakah antum berhenti berbuat dosa? Apakah dosa antum hanya riba? Kemudian fokus dengan riba. Tiap hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar mohon ampun kepada Allah. Dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, tubu ilallah wastaghfiru. Kalian bertobatlah kepada Allah dan beristighfar mohon ampun kepada Allah. Fa inni, beliau mengatakan sesungguhnya aku, bukan orang lain. Nabi SAW tidak menyebutkan sahabat-sahabat yang lain. Tidak menyebutkan nabi-nabi yang lain. Beliau menyebutkan dirinya sendiri. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru sab'ina marrah fi kulli yawm. Atau fi kulli yawm sab'ina marrah. Aku tiap hari bertobat. Minta ampun kepada Allah. 70 kali. Maka kadang-kala kita merasa dosa kita sudah selesai. Aku sudah, aku enggak lagi berbuat dosa. Boleh jadi perasaan itulah dosanya. Merasa sudah nggak punya dosa, udah selesai dosa anak. Maka Allah adakan tadi musim-musim kebaikan, ya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan musim kebaikan ini, di hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alul khaira dahrakum. Berbuatlah kalian kebaikan sepanjang masa kalian. Jadi berbuat baik itu bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya di 10 awal Dzulhijjah. Tapi sebenarnya sepanjang masa kita diperintahkan untuk berbuat baik. Dan Nabi SAW ketika berpesan kepada salah satu sahabat, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Di mana dan kapapun kau bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutin perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Itu akan menghapuskan. Ini menunjukkan kita akan berbuat dosa memang. Terus bagaimana menghapuskan perbuatan dosa itu? Salah satunya dengan berbuat baik. Sholat yang 5 waktu itu menghapuskan dosa aja. Sholat yang 5 waktu itu seperti orang yang mandi tiap hari 5 kali. Di depan rumahnya ada sungai ya. Tiap hari 5 kali dia mandi. Hal baqiya min daranihi syai'. Kata Nabi SAW, apakah akan tersisa noda-noda kotoran di tubuhnya? Gak akan. Tapi besok harus mandi lagi. Lusa mandi lagi 5 kali. Makanya nggak ada ceritanya orang berhenti sholat. Alhamdulillah Ustaz, selesai sudah saya. Selesai apa? Udah, anak sampai ke tingkat takwa yang nggak perlu sholat lagi. Subhanallah. Engkau akan terus berbuat dosa dan 5 waktu itu menghapuskan dosamu terus. Maka ikutin keburukan dengan kebaikan tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka berbuat baik itu sepanjang masa dimanapun kita berada. Wa ta'arradu linafahati rahmatillah. Dan engkau perlu mengeluarkan effort yang lebih. Di masa-masa, di waktu-waktu, di tempat-tempat yang ada harapan rahmat Allah itu ditebarkan lebih banyak lagi. Rahmat Allah itu tiap hari turun. Tapi ada waktu yang lebih banyak. Ada tempat yang lebih utama. Salah satunya rumah Allah ini. Orang sering healing ya. Sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang sulit ya. Kemarin tadi kita ngobrol kan. Tapi kenapa sih mall kok rame? Mungkin mereka nggak belanja juga. Mereka healing di tempat yang paling dibenci sama Allah SWT. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah. Seharusnya healingnya kemana? Di sini, di rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika Abu Hurairah jadi gubernur Medina, dia berangkat ke pasar. Abu Hurairah mengatakan, ya ahla suq, wahai penghuni pasar, kata dia.
Ma'ajazakum, betapa lemahnya kalian ini, kata dia. Loh, apa maksudnya, kata dia? Tuh di Masjid Nabawi lagi pembagian warisannya Nabi. Pusakanya Nabi SAW sedang dibagi-bagikan. Kalian di sini ngurusin pasar. Itu penghuni pasar rebutan jamaah ke masjid. Jamaah. Ditunggu sama Abu Hurairah. Balik lagi mereka nih. Betul. Betul, balik lagi, kata dia. Nggak ada pembagian apa-apa di situ, kata dia. Loh, kalian lihat apa di situ? Ya ada kajian, ada yang ngaji, ada yang sholat. Loh itu loh pusakanya Nabi SAW. Cuma orang kan tadi lemah pikiran dia. Di tempat rahmat Allah dibagikan ya. Bagaimana majelis ilmu ini? Nabi SAW mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka kaji di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyathumur rahmah. Melainkan sakinah itu akan turun. Dan rahmat Allah akan meliputi semuanya. Dan ketika pulang orang dari masjid. Setelah kajian. Dikatakan apa kepada mereka? Qumu maghfuran lakum. Kalian pulang sana diampuni dosa-dosa kalian. Lagi-lagi pengampunan dosa. Pulang dari masjid diampuni dosa. Kita emang banyak dosanya Ustaz? Iya. Banyak dosanya. Kullu bani Adam khata'. Kita berbuat dosa. Makanya tadi ada tempat, ada masa yang kita perlu ya supaya kena rahmat Allah Azza wa Jalla. Lalu dikatakan fa inna lillahi nafahatin min rahmati. Allah memiliki ya hembusan-hembusan rahmat yang dibagikan kepada hambanya. Yusibu biha man yasha min ibadih. Yang Allah timpakan kepada hamba Allah yang Allah kehendaki. Wasalullaha ayyastura auratikum. Nih pesan Nabi SAW. Dalam proses kalian berbuat baik itu, kalian perlu punya permohonan sama Allah. Minta apa? Minta kepada Allah supaya ditutupi aib-aib kalian. Wallah jamaah. Kalau Allah tidak tutupi aib-aib kita, antum gak akan dengar kajian ana. Dan antum gak akan duduk bersama saudara-saudara antum. Gak bakalan. Kalau Allah nggak tutupin aib kita. Karena memang orang berbuat dosa itu selalu sembunyi-sembunyi. Boleh jadi dosa kita di hati kita. Hasut. Ya. Buruk sangka. Orang nggak tahu. Kira-kira kalau setiap kita berbuat dosa, noktah hitam itu bukan di hati, tapi di wajah. Seperti apa wajah kita jauh? Antum akan malu ketemu orang. Ketika antum bercermin, ya Allah, ini dosa tadi malam ini, umpamanya. Oh ini dosa kemarin, ini dosa 7 hari yang lalu, ini dosa. Gimana kalau sehari kita berulang kali berbuat dosa? Maka doa yang disuruh minta sama Nabi SAW, mintalah kepada Allah supaya aib-aib kalian, kekurangan-kekurangan ditutup sama Allah Azza wa Jal. Wa ayyu ammina rawatikum. Dan agar Allah menenangkan rasa takut kita. Memberikan kepada kita rasa aman. Ini hadis riwayatkan Imam Tabrani. Ahibati fillah, berkaitan dengan 10 awal Dzul Hijjah ini. Ya semoga paling enggak status kita berubah ya. Status berkaitan dengan 10 awal Dzul Hijjah. Dan bagi orang yang punya kelebihan harta, coba antum sewa papan reklame itu. Sekedar mengingatkan orang. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia seperti orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini kesempatan kita ngasih tahu orang gitu. Tapi kan ana bukan ustadz. Memberitahu orang lain itu
Nggak ada ceritanya harus ustadz. Ana ustadz nggak hafal kecuali Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang wajib dihafal dari Al-Quran hanya Al-Fatihah. Antum sudah punya. Yang lainnya adalah keutamaan tentunya kita menghafal Al-Quran. Tapi antum sampaikan tentang hal ini. Kata Nabi SAW di riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari. Tidak ada hari-hari sepanjang masa yang beramal soleh di dalamnya, di hari-hari itu lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini. Jadi beliau memberikan semangat kepada para sahabat ketika mau masuk awal Dzulhijjah atau ketika sudah di awal Dzulhijjah. Beliau mengatakan tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah. Di riwayat lain dikatakan afdal, lebih utama, lebih mulia daripada hari-hari ini. Ya, 10 awal Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah. Kita lihat ya, sahabat Nabi itu memang semangatnya. Kalau bicara membandingkan amalan, mereka selalu ingin yang terbaik. Maka pertanyaan mereka itu selalu indah. Ayyul amali khair? Amalan apa yang paling baik? Siapa orang yang paling, semuanya paling yang ditanya. Antum nanti ketika berangkat ke pasar mau beli kurban, apa yang antum tanya? Mana yang paling murah? Sama paling juga Ustaz, cuma yang paling bagus lah tanya seperti itu. Mana yang paling bagus gitu? Itu. Oh Masya Allah bagus ya. Terus yang paling murah mana? Tetap aja dia cari yang paling. Nah para sahabat tanya pertanyaan itu ingin jadi yang terbaik. Kenapa? Karena hidup ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka usahakan bertanya itu memang yang paling lebih baik mana. Jadi pertanyaan ini sudah pertanyaan orang yang menuju ke surga Allah dengan menginginkan derajat yang lebih tinggi. Tapi kalau pertanyaannya masih, Ustaz ini boleh apa enggak boleh Ustaz? Iya, dia masih awal. Karena memang kalau bicara awal itu orang harus tahu halal haram. Mana perintah, mana larangan. Tapi setelah itu pertanyaannya akan naik. Di antara dua ini mana yang lebih utama? Dia sudah ingin lebih. Dan Nabi SAW mengatakan tadi nggak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Di sini sahabat langsung tanya. Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Itu tidak bisa menandingi beramal soleh. Artinya beramal soleh amalan apa aja di 10 awal Dzulhijjah. Nggak jihad dia. Nggak bisa ditandingi sama jihad. Qala walal jihad. Karena para sahabat memahami bahwasanya jihad fi sabilillah adalah dzirwatu sanamil Islam. Puncak dari amalan itu jihad. Karena dia mengorbankan apa? Harta, nyawanya, pulang cacat. Antum kalau tahu sahabat Nabi, jangan dipikir seperti antum yang gagah, bagus kulitnya. Khalid bin Walid tubuhnya semua bekas luka. Bekas luka jemaah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, luka semua tubuhnya. Bahkan Talha bin Ubaidillah habis jari-jarinya jemaah. Dan itulah jihad fisabilillah. Mereka harus mengorbankan. Sebagian sahabat Nabi sampai ompong,
Bagaimana salah satu sahabat Nabi matanya jatuh ketika jihad fi sabilillah. Ada yang harus pincang seumur hidup. Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah nggak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali satu kondisi. Seorang laki-laki kharaja bi nafsihi wa malihi. Dia keluar meninggalkan rumahnya menuju ke medan jihad dengan jiwa dan hartanya, thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kemudian enggak ada yang pulang ke rumahnya. Rawahul Bukhari. Artinya kalau pulang cacat, kalau pulang kehilangan matanya, pulang dengan kaki yang harus diamputasi, tetap beramal soleh di awal Dzulhijjah lebih utama. Tapi siapa yang bisa menggambarkan pahala jihad sih? Seperti apa? Seperti amalan apa jihad ini, jemaah? Jemaah, siapa yang mau nyebutin? Artinya kalau bicara jihad bisa dibandingkan amalan apa yang sebanding dengan jihad. Ya. Ada hadis, Ustaz, anak pernah dengar. Apa hadis? As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membiayai hidup, menanggung hidupnya janda dan orang miskin, itu seperti mujahid fi sabilillah. Ya. Atau seperti orang yang bangun sholat terus dan orang yang berpuasa tidak berhenti. Ya, itu ada hadisnya. Tapi ingat, jangan dinikahi jandanya. Kenapa? Kalau antum nikahi, nggak jadi janda. Kan pahalanya itu buat yang menanggung hidupnya janda. Kalau sudah antum nikahi, ya istri antum wajib kasih makan dia. Tapi kalau ada janda di kampung, ya ini anak ingin kita memperhatikan. Wallah jemaah perhatikan, itu pahalanya besar sekali. Antum kasih biaya hidup ya. Tiap bulan mungkin antum punya duit 500.000, kirim. Ini 1 juta. Itu seperti mujahid fisabilillah jemaah. Kenapa? Karena antum membiayai hidupnya orang terus-terusan sampai antum mati, antum biayain itu orang. Sedangkan antum nggak dapat manfaat apa-apa. Kalau dinikahi sama antum, ya antum dilayani sama dia apa? Nggak ada pahala itu untuk yang menanggung. Karena sekali lagi ketika dinikahin sudah jadi istri antum. Rasul SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Nih, pertanyaan sahabat. Dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad. Apa kata Nabi SAW? La ajid. Aku enggak mendapatkan amalan yang sebanding dengan jihad. Ya, adalah amalan seperti tadi mengurusin janda, membiayai hidupnya janda ya. Tapi kata Nabi SAW, aku enggak mendapatin yang benar-benar sebanding dengan jihad itu. Aku enggak dapatin. Terus kata Nabi SAW, hal tastati. Orang ini kadang-kala berpikir, masa enggak ada gitu. Nabi memberikan perumpamaan buat orang ini. Bisakah engkau ketika mujahid itu keluar dari rumahnya menuju ke medan perang? Boleh jadi di medan perang dia 4 bulan, 6 bulan, mungkin setahun dia meninggalkan keluarganya. Ketika mujahid itu keluar, engkau masuk ke masjidmu. Kemudian engkau sholat, gak berhenti. Dan engkau puasa gak berbuka. Bayangin. Jadi kalau mujahid 6 bulan itu, antum mampu 6 bulan sholat terus gak berhenti? Gak mungkin gitu. Karena mujahid itu jalannya dikasih pahala sama Allah SWT. Bahkan lewat kalau dia naik kuda ya, dari kotoran kudanya, makanan yang diberikan kepada kuda, dihitung semua jemaah.
Karena tadi mujahid ini benar-benar mengorbankan keluarganya, mengorbankan dirinya, hartanya. Tadi pulang boleh jadi cacat dia seumur hidup jemaah. Tapi dia lakukan itu karena Allah Azza wa Jalla. Kata sahabat ini, wa may yastati'u dzalika ya Rasulullah. Siapa yang bisa melakukan itu ya Rasulullah? Iya, makanya enggak ada. Maka ini beramal di 10 awal Dzulhijjah. Itu besar sekali, tapi waktunya hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Kita mendapatkan keutamaan jihad. 10 hari. Maka jangan disia-siakan. Ya, ada hadis-hadis tambahan dari hadis Ibnu Abbas itu, tapi dhaif ya. Yang mengatakan puasa 1 hari di 10 awal Dzulhijjah itu pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun. Wa kullu lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Dan salat malam di 10 awal Dzulhijjah ini seperti Lailatul Qadar. Tapi hadis itu lemah jemaah. Namun yang jelas 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang kita perlu memperhatikannya. Terus apa yang kita amalkan Ustaz? Di 10 awal Dzulhijjah. Ya, amalan yang paling utama adalah haji. Berangkat haji jemaah. Maka usahakanlah yang mampu, bukan yang tidak mampu, yang mampu berangkat haji. Jangan ditunda. Kalau engkau punya uang banyak, silahkan daftar haji yang tahun ini, daftar tahun ini berangkat. Kalau cukup uang. Tapi Anda sih nggak menganjurkan jemaah, karena yang daftar tahun ini dan berangkat tahun ini belum tentu berangkat juga. Karena gambling jemaah. Apalagi dengan peraturan Arab Saudi sekarang ini ya, visa nggak keluar ya. Akhirnya ada orang yang dari kampung nih ya, oh insya Allah berangkat ke Jakarta. Visa insya Allah keluar, belum keluar jemaah. Dia di rumah sudah bikin walimah safar, pamitan, berangkat. Sampai Jakarta nggak keluar visa. Akhirnya dia nggak pulang jemaah. Nunggu jemaah haji pulang. Malu jemaah dia. Dia malu. Ya Allah gimana katanya anak sudah walimah tadi. Apa hukum walimah safar? Bid'ah Ustaz. Oh, jangan cepet-cepet lah. Enggak, sebagian ulama mengatakan walimah safar termasuk hal yang mubah ya. Ya ketika dia mau pamitan sama orang-orang, tapi jangan sampai dijadikan sarana untuk pamer. Tapi orang kampung itu ya Allah, Jember kemarin sempat macet gara-gara keberangkatan pelepasan jemaah haji. Ini satu yang berangkat, 10 mobil yang antar jemaah. Wallah jemaah, ini rombongan kan ada apanya? Iya, ada stiker tulis ini, rombongan Bapak Haji Fulan. Anak mau, ya Allah ini yang berangkat cuma 1 orang. Karena mereka senang sekali kalau ada yang berangkat haji. Senang mereka. Mereka ingin berangkat haji. Seperti itu. Maka tadi ya karena memang resikonya besar yang haji furoda, haji mujamalah. Apalagi kalau ada yang berangkat haji pakai visa pekerja ini tuh janganlah. Kalau antum punya uang lebih, ya ada haji yang plus umpamanya. Mahal Ustaz. Iya memang mahal. Makanya bagi yang mampu. Yang tidak mampu alhamdulillah. Ada haji reguler. Berapa tahun nunggunya? 20 tahun. Ya enggak apa-apa cuma. Kalau ditakdirkan antum berangkat, antum berangkat. Insya Allah selama 20 tahun itu antum dapat pahala niat antum ya. Aku mau berangkat haji ya Allah. Cuma memang panggilannya belum ya Allah. Ketika ngelihat orang-orang berangkat haji antum ya Allah. Aku udah daftar ya Allah. Mudah-mudahan engkau mudahkan aku berangkat haji ya Allah. Tahun depan ngelihat orang ya. Ini setiap tahun dia ngelihat wajahnya semakin tua. Nggak berangkat-berangkat. Ya sudah insya Allah pahala niatnya ditulis. Dan sebagian ketika porsinya turun mati dia. Iya. Tapi Allah itu maha baik ya.
akan dicatat sama Allah SWT. Tapi jadi lakukan ibadah haji dan kita tahu pahala haji seperti apa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah ya. Nanti di surga orang yang haji mabrur itu pahalanya adalah surga Allah Azza wa Jal. Tapi ketika dia di sini dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan buat para wanita, berangkatlah haji. Karena haji itu jihadnya perempuan. Ketika para wanita bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, nara al-jihada afdal al-amal. Wahai Rasulullah, kami melihat jihad ini amal yang paling afdal. Sekali lagi, ketemu kita hadis-hadis sahabat itu tanya yang afdal-afdal. Maka kita perlu sampaikan ke orang itu tentang yang afdal, jemaah. Ana masih sedih ya ketika datang ke masjid ya. Soft pertama kosong, itu orang duduk di belakang, jemaah. Ana ya Allah, kesian ya. Padahal mereka datang awal. Kalau mereka tahu fadilah di soft pertama, mereka akan berlomba-lomba. Tapi ini enggak. Nanti pas komat ya, mereka jalannya pelan-pelan juga. Ketika depan ada yang kosong, fadal, fadal. Orang lain disuruh maju lagi. Ya Allah. Enggak tahu apa karena mereka merasa enggak, anak sudah cukup saat. Enggak boleh tamak dalam pahala. Enggak apa-apa, urusan pahala kita harus tamak. Urusan harta yang kita enggak boleh rakus. Ya. Maka tadi ini para sahabat wanita mengatakan, Ya Rasulullah, kami melihat jihadnya amal yang paling afdal. Afala nujahid. Kenapa kita perempuan-perempuan enggak berangkat jihad aja? Untuk mendapatkan fadilah jihad tadi. Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fi. Bagi kalian ada jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Haji mabrur. Memang berat buat wanita, haji itu berat. Anak kalau sudah berangkat haji, ya Ustadz ini berangkat haji, mudah-mudahan diterima sama Allah. Kenapa anak katakan seperti itu? Berangkat hajinya Ustadz itu berat. Karena dia berangkat haji sebagai petugas. Dan berangkat haji lagi sebagai petugas lagi. Tapi kalau jamaah berangkat haji dari mana? Dari hatinya. Dia nabung. Dia ingin berangkat haji. Maka orang yang berangkat haji sering itu ya mau gak mau dia harus tata hati. Agar benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Perempuan ini kalau di kamar mandi biasanya lama. Dan gak seperti laki-laki. Laki-laki itu, mamanya ketika di Arafah, ketika di Muzdalifah, kondisinya macet ini itu. Laki-laki kalau mau kencing kemana? Lihat batu apa ini itu sudah ke sana. Perempuan enggak. Dia butuh tempat khusus seperti itu. Kemudian ketika ngantri di kamar mandi. Wallah panjangnya, satu kamar mandi 20 orang. Kadang-kadang nunggu sampai 1 jam. Kita nunggu 1 jam. Sebagian emak-emak itu ngomong, Ustadz, suaminya sampai datang kan. Ustadz, bisa enggak Ustadz? Ini suaminya orang kaya jemaah. Bisa enggak Ustadz? Ana bikin aja kamar mandi sini Ustadz. Ini bikin kamar mandi di Mina, enggak ada bikin kamar mandi. Tempatnya ya itu sudah. Perjuangannya di sana. Dan emak-emak ini sibuk kadang-kadang nyuci-nyuci ya. Bapak-bapak nggak ada cuci baju ihramnya kayak gitu, mau coklat mau apa, bismillah sudah. Mama enggak. Dia sibuk dengan wajahnya kadang-kadang berdebu. Makanya ketika Allah membanggakan hamba-hambanya di Arafah itu, mengatakan kepada para malaikatnya, undur ila ibadi. Lihat kalian hamba-hambaku itu. Atauni syu'than ghubran. Mereka datang kepadaku dengan debu yang berada di wajahnya, rambut yang kumuh atau dekil mereka jamaah, mereka datang kepada aku. Ya memang seperti itu haji, penuh perjuangan. Maka kata Nabi SAW, bagi kalian para wanita jihad yang gak ada perang di dalamnya, haji mabrur. Ya, tapi harus terima kayak gitu haji. Kadangkala kita naik bus, sampaikan jamaah, insya Allah kita busnya VVIP.
Tahu-tahu bisnya nggak boleh masuk ke tenda jamaah. Jalan kaki jamaah. Berapa kilo? 10 kilo jalan kaki. 10 kilo. Maka yang mau berangkat haji, haji ini ibadah harta dan ibadah fisik. Ya. Makanya orang yang nggak bisa naik kendaraan, orang yang sudah pakai kursi roda udah nggak wajib dia berangkat haji. Karena sebenarnya dia fisiknya sudah tidak mampu. Dia membutuhkan orang lain. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi sudah dia nggak mampu memang. Kemampuan dia harus dengan orang lain. Kadang-kala harus berjalan. Subhanallah, anak ketemu dengan salah satu jamaah ya. Sudah tua dia. Ketemu di Masjidil Haram. Masya Allah, mana kabar antum? Ustaz, doakan Ustaz. Anak jalan Ustaz, 15 kilo Ustaz, kata dia. Mau gimana? Busnya nggak bisa masuk. Antum mau marah sama travelnya. Ini travel nggak benar, kata dia. Jangan ngomong travel, berangkat antum ke Mekah. Sudah. Jangan nunggu di Arafah ya, enggak. Saya akan tunggu sampai bisnya datang. Tunggu gimana? Bisnya nggak boleh masuk. Antum mau nunggu orang ada di Mina, udah lempar jumroh, antum nunggu bis di sana. Nggak ada, harus berjuang sampai melepuh kakinya sebagian jamaah. Maka perjuangan siapkan secara fisik. Dan mukmin ya jadilah mukmin yang kuat jamaah. Maka tadi bagi wanita punya rizki, engkau punya emas yang numpuk. Apakah suami wajib memberangkatkan istrinya haji? Nah, anak mau tanya sama antum. Suami yang kaya, apakah wajib memberangkatkan istrinya? Kok bisa wajib? Ke dia kan, istrinya nggak mampu. Kan wajib buat tiap orang, bukan orang lain gitu. Anak yang kaya, apakah wajib memberangkatkan orang tuanya haji? Yang wajib dia apa orang tuanya? Orang tuanya wajib apa enggak? Kalau enggak mampu enggak wajib orang tuanya. Istri kalau enggak mampu wajib enggak? Enggak wajib dia. Termasuk kebaikan suami memberangkatkan istrinya haji. Sampai para ulama membicarakan, kalau dikasih uang sama orang tua, dikasih uang sama anaknya, apakah wajib dia menerima untuk berangkat haji ya? Kan ada orang ngasih uang untuk berangkat haji, bukan ngasih uang. Kalau dia ngasih berbagi sama orang tua apa, ya fadol. Orang tuanya jadi mampu, kemudian dia mau berangkat haji silahkan. Berarti dengan uangnya dia, bukan dengan uang anaknya. Jadi kalau orang tua dikasih uang, ayah aku punya rezeki ayah, fadol ya. Kasih orang tuanya 500 juta. Itu jadi milik orang tuanya. Jadi dia wajib berangkat haji. Tapi kalau dia didaftarkan haji, diberangkatkan sama orang lain. Apakah jadi wajib buat dia? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Karena boleh jadi utang budi buat dia sama orang itu. Jadi beban buat dia. Ya, tapi antum kalau diberangkatkan haji, berangkat atau enggak? Berangkat lah. Iya. Tapi bukan berarti antum wajib ketika tidak mampu tadi. Ya nanti antum bahas lagi, tanya sama Ustaz, apakah wajib suami memberangkatkan istrinya? Wajib apa enggak? Bagi yang mampu iya. Tapi bukan memberangkatkan orang lain dia mah. Bagi dia gitu loh. Bagi dia. Ini termasuk kebaikan suami ya. Jadi ibu-ibu yang diberangkatkan sama suaminya itu sebuah kebaikan. Tapi kalau engkau punya uang sendiri, punya emas, kemudian suami mengatakan aku berangkatkan engkau haji ya. Enggak bang, aku berangkat sendiri. Kenapa? Aku sudah punya, alhamdulillah. Aku engkau kasih emas, engkau hadiah ini aku mau jual. Aku mau berangkat haji. Berarti dia mampu. Jadi dalam posisi dia menjadi orang yang mampu. Gitu, kalau gitu nggak jadi anak daftarkan istri anak satu, jangan gitu. Antum ini berbuat baik, jadi pahala. Dan para istri pun tadi, ketika dia mampu, dia berusaha untuk berangkat dengan hartanya dia, dan termasuk kebaikan ya, termasuk kebaikan suami ketika memberangkatkan istrinya untuk berangkat haji. Wallahu a'lam, itu yang anak ketahui. Kalau salah ya nanti anak ditegur ya. Kalau mungkin anak salah, tolong dikasih tahu nanti. Baik.
ya haji, amalan yang perlu kita lakukan. Yang kedua, puasa. Puasa bukan hanya tanggal 9 Arafah. Karena Nabi SAW menyebutkan amal soleh. Jadi di 10 hari ini semua amal soleh yang bisa kita kerjakan. Salah satunya puasa. Dan kita masih dengar hadis tentang fadilah puasa. Semua amal manusia itu perhitungannya sudah ditetapkan buat manusia itu. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan kasih pahala khusus buat dia. Haji udah ketahuan pahalanya. Sodako udah ketahuan pahalanya. Puasa Allah yang menetapkan pahalanya. Berapa mau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala itu terserah Allah. Maka berusahalah puasa. Kalau bisa puasa 9 hari. Puasa 9 hari. Tapi nggak harus, ingat ya, nggak harus. Ana mau puasa Arafah aja silahkan. Ana mau puasa 9 hari itu puasa Daud. Maksudnya sehari puasa, sehari enggak. Jadi dia dapat, ya Ana dapat 5 hari lah puasa umumnya seperti itu. Enggak apa-apa. Tapi yang mau full pun enggak ada masalah karena memang ini hari-hari yang mulia untuk beramal soleh. Khusus untuk puasa Arafah, pahalanya apa? Dihapuskan dosa tahun lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Pahalanya penghapusan dosa lagi jemaah. Ahibati fillah. Memperbanyak sholat malam. Yang ketiga. Perbanyak sholat malam di 10 awal Dzulhijjah. Karena tadi ini sudah hari-hari mulia. Sudah apa saja amal yang bisa dikerjakan. Sa'id bin Jubair. Yang meriwayatkan hadis tadi. Hadis Abdullah bin Abbas yang berkaitan dengan fadilah 10 awal Dzulhijjah. Dan Abdullah bin Abbas. Yang meriwayatkan hadis ini. Kalau masuk 10 awal Dzulhijjah. Mereka bersungguh-sungguh beribadah sampai nggak ada yang bisa nyaingin mereka. Antum manfaatkan memang. Kalau perlu cuti. Orang cuti untuk berlibur. Antum cuti untuk beribadah. Dapat cuti berapa hari dalam setahun jemaah? Berapa? 12 hari. Kalau tambah Ahad, Sabtu lebih banyak lagi. Seperti itu. Ambillah. Boleh nggak iktikaf di 10 awal Dzulhijjah? Jemaah? Boleh. Masjid Ukhuwah ada kena iktikaf nggak? Boleh iktikaf jemaah. Boleh. Jadi iktikaf itu nggak harus dikoordinir ya. Oh pengumuman, pendaftaran iktikaf nggak usah. Tapi dibuka nggak malam di sini? Ditutup juga. Boleh nggak? Mungkin itu perlu diumumkan jemaah. Kita fadl, masjid kita terbuka. 10 awal Dzulhijjah 24 jam masjid Ukhuwah. Seperti itu. Jamaah yang mau di masjid dia mau nggak mau pulang lah kerja. Ngomong sama sini Afwan 9 hari ana berangkat dan pulang kerja dari masjid Ukhuwah. Masya Allah. Istrinya ke sini juga jamaah. Sama anak-anaknya. Pindah mereka. Enggak lah. Artinya perlu komunikasi yang baik sama istri. Enggak masalah jamaah. Artinya benar-benar berusaha untuk memperbanyak ibadah. Dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dia mengatakan la tudfi'u surujakum layalil ashr. Kalian jangan matikan lampu kalian di 10 awal Dzulhijjah. Jangan dimatikan. Artinya hidupkan malam kalian dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian memperbanyak takbir. Ini zikir ya. Memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Hajj ayat 28 surat haji. Jadi ini kesempatan juga di musim haji antum tadabburi surat Al-Hajj. Tadabburi, antum bacakan selalu baca, tapi tadabburi surat Al-Hajj ini. Ada apa sih di surat haji ini? Allah menyebutkan wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat.
Dan mereka menyebut nama-nama Allah, berzikir di hari-hari yang sudah dimaklumi. Para jumhur ulama menyebutkan adalah 10 awal Dzulhijjah, hari-hari yang dimaklumi itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, apakah ada zikir khusus? Iya. Di 10 awal Dzulhijjah ini, di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Nggak ada. Wala ahabbu ilaihil amal fihinna. Dan lebih dicintai Allah beramal di hari-hari itu min hadhil ayyamil ashr, daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah ini. Fa'aksiru fihinna, maka perbanyak, kata Nabi SAW, di hari-hari itu minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Di 10 awal Dzulhijjah perbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu di 10 awal Dzulhijjah sudah dianjurkan. Sebagian ulama menganjurkan kalau melihat hewan kurban. Melihat hewan kurban, Allahu Akbar, mentakbir Allah. Dan berlanjut nanti 3 hari setelah Idul Adha. Ana di Idul Fitri kemarin sempat berlibur sama keluarga, sholat di satu masjid. Itu tanggal 3 Syawal jemaah. Takbiran mereka setiap selesai sholat jemaah. Ana ngomong subhanallah. Ana tanya, iya memang di sini biasa seperti Idul Adha. Loh, kok seperti Idul Adha takbirnya? Padahal Idul Fitri selesai di selesai sholat Idul Fitri gitu. Cuma mungkin tadi ilmu yang nggak nyampe. Tapi kalau untuk Idul Adha ini dimulai memperbanyak takbir sejak awal Dzulhijjah jemaah. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa orang ini kana yakhrujan, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, kana yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Di 10 awal Dzulhijjah, 2 orang ini biasa berangkat ke pasar. Ngapain? Yukabbirani, untuk bertakbir saja. Wa yukabbirun nas bitakbirihim. Dan orang-orang takbir, mengikuti takbir 2 orang ini di pasar tuh ya. Jadi mulai awal Dzulhijjah, nggak apa-apa antum ke mall, bismillah. Betul, ngapain? Mau takbiran katanya. Tapi nggak usah pakai apa? Toa, nggak usah pakai toa. Sudah antum berangkat, diutus 3 dari ukhuwah, takbir sana, pasar situ, pasar sana. Betul jemaah. Banyak orang itu nggak ingat dengan amalan ini. Mereka nggak ingat. Apalagi namanya pasar. Ketika ngelihat antum takbir, langsung HP-nya ditaruh. Aliran sesat. Dibikin sama dia. Kenapa? Karena mereka beranggapan ketika ilmu itu hilang, ditinggalkan ya, orang akan menganggap yang sunnah bid'ah, yang bid'ah sunnah. Dan itu yang terjadi. Maka bismillah. Boleh jadi tahun ini mungkin orang-orang akan merasa aneh. Atau hari pertama orang-orang akan merasa aneh. Kan 10 hari itu. Hari pertama antum sana. Hari kedua dipanggil oleh Satpol PP. Boleh jadi. Ngapain antum di sini? Ini kan nggak ngerti. Kita ajarkan enggak. Kita hanya ingin mengingatkan orang-orang. Dan ketika kita tidak membuat keributan ya, insya Allah orang-orang akan terbantu dengan kita mengingatkan itu. Kita nggak pakai sound. Ada sound yang horek. Sound horek itu yang bikin genteng jatuh, itu difasilitasi kadang-kala jemaah. Iya. Bahkan dijadikan di beberapa tempat itu sebagai dilombakan sama mereka enggak? Ingat, kalau ternyata kemaksiatan difasilitasi, kemaksiatan dimakmurkan,
Kita nih mendiamkan ketaatan. Bismillah. Kalau ustadz, kira-kira ustadznya berangkat nggak jemaah? Perlu ustadz berangkat juga. Nggak ada masalah. Ketika dia berangkat ke pasar, dia bertakbir. Seperti yang dilakukan oleh dua ulamanya sahabat. Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Dan bagaimana Umar bin Khattab ya di tendanya di Mina ketika menunggu pelaksanaan ibadah haji. Dia bertakbir dan orang-orang pada bertakbir di masjid, dengar takbirnya Umar, semua pada bertakbir. Perlu ada yang mengingatkan. Kita ini apa istilahnya Jawa itu lata kadang-kala. Apa lata itu? Ikut-ikutan. Otomatis orang bertakbir Allahu Akbar juga kita. Orang itu berhenti, ya berhenti kita coba. Enggak, kita harus tahu fadilahnya supaya kita dapat keutamaan itu. Kemudian sedekah, perbanyak sedekah, dan kita tahu fadilah sedekah. Kemudian berkurban, jangan lupa yang punya kelebihan harta ya, yang punya kelebihan harta dan berkurban itu ya kita sering dengar hadis satu kurban itu cukup untuk satu keluarga. Betul, betul hadisnya nggak salah. Tapi bukan berarti antum hanya boleh berkorban satu ekor. Enggak. Yang paling utama jamaah satu ekor onta untuk satu orang. Yang kedua satu ekor sapi untuk satu orang. Yang ketiga satu ekor domba atau kambing untuk satu orang. Satu orang jelasnya kalau sudah kambing. Taib. Setelah itu ya 1/7 dari onta, 1/7 dari sapi. Artinya ketika antum punya kelebihan harta, ana mau korban sapi satu buat antum. Memang betul 1 ekor sapi cukup untuk 7 orang. Tapi buat sendirian loh boleh. Nabi SAW itu nyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta. Dan beliau nyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor. Sesuai dengan umur Nabi SAW. Ketika beliau haji wada yang beliau potong 100 ekor onta. Jadi silahkan, nggak harus di masjid berkorbannya. Bawa ke masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punya anak ini, Masya Allah. Nggak harus, jadi korban itu nggak harus di masjid. Di rumah antum korban. Beli taruh rumah sembelih. Ustadz, anak nggak bisa ngulitin. Kulitnya nggak mau dijual, nggak boleh dijual juga. Mau robek-robek dikit nggak apa-apa. Gitu loh. Kita kan kadang-kadang mikir, aduh sulit ini tuh. Bismillah. Ketika antum memang nggak punya kerjaan di hari raya itu, kan ada orang yang bertugas ini tuh di rumah lah, potong di rumah. Kemudian anak-anak suruh ikut ngulitin ya. Terus terang kalau orang nggak ahli itu lama jemaah, lama. Karena kita takut rusak kulitnya. Nggak apa-apa, nggak harus kulitnya nggak rusak. Jadi antum robek-robek dikit nggak apa-apa. Yang dikorbankan itu adalah nyawa dari hewan ini. Boleh jadi nanti antum sambil motongin ya, karena dianjurkan untuk makan, belum selesai dikulitin suruh bakar anaknya sudah. Ini pahanya bakarin dulu, supaya kita dapat sunnahnya. Nah, jamaah. Cuma sekarang kan bayangannya orang itu berkorban harus di masjid. Harus ikut apa? Panitia kurban apa? Enggak. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum pulang dari masjid motong sendiri-sendiri. Bahkan ada sahabat yang motong sebelum sholat. Loh iya. Dia datang ke Nabi Rasulullah, aku sudah potong tadi sebelum sholat loh. Kata Nabi SAW, ya itu bukan kurban. Itu untuk daging kata Nabi SAW. Akhirnya sahabat ini disuruh motong lagi setelah sholat gitu. Artinya memang sesuatu yang mudah jangan dibikin ruwet. Sudah potong di rumah antum. Apalagi sekarang ada beli kurban bisa dikirim di hari H gitu ya. Atau enggak anak mau potong besoknya aja Ustaz. Tanggal 11 semuanya. Enggak apa-apa jamaah. Soalnya kalau hari pertama kayaknya
masih ada urusan di panitia kurban masjid, nggak apa-apa. Tapi antum punya di rumah satu, aku akan potong. Nggak perlu orang-orang lihat gitu kan. Nggak apa-apa. Antum makan, silahkan makan. Dianjurkan untuk disodakokan sebagiannya. Kalau antum mau sodakokan cuma satu kaki, sah kurban antum. Sisanya anak makan, Ustaz. Nggak apa-apa. Taruh kulkas, nggak apa-apa. Seperti itu. Yang penting ada sebagian yang disedekahkan. Sebagian. Jadi nggak harus sepertiga ya. Nggak harus sepertiga. Yang penting ada sebagian yang disodakokan buat orang. Maka tadi jangan sampai kita membuat ruwet yang mudah dari agama kita. Silahkan untuk korban di rumahnya. Ya mungkin yang di perkotaan agak sulit ya. Tapi di perkampungan kadang-kala mereka juga tetap harus seakan-akan di masjid gitu loh. Padahal halaman rumahnya luas di belakang, dia potong di sana. Tapi kemudian di hari Arafah itu ada istilah at-ta'rif ya. At-ta'rif itu menghidupkan Arafah di luar Arafah. Jadi mereka di hari Arafah itu mereka juga duduk di masjid beribadah. Sebagian ulama memandangnya ya tidak sesuai dengan sunnah. Sebagian membolehkan engkau menjadikan hari Arafah itu hari untuk memperbanyak ibadah. Karena memang di hari itu Allah banyak mengampuni hamba-hambanya. Jadi ketika hari Arafah antum ingat ini hari yang mulia, hari dikabulkannya doa. Walaupun antum gak ikut di padang Arafah. Tapi kita dapat fadilah harinya. Maka dianjurkan puasa itu untuk orang yang di luar Arafah. Yang di Arafah malah nggak dianjurkan puasa. Yang puasa di luar Arafah. Maka tolong ketika hari itu antum benar-benar manfaatkan untuk beribadah kepada Allah tanpa bikin acara ya, tanpa harus kumpul-kumpul di masjid, dipimpin, enggak lah. Yang penting kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang berkaitan dengan beberapa amalan lainnya yang memperbanyak istighfar, baca Quran, hatamkan Quran, usahakan di 10 awal Dzulhijjah ini. Kemudian tebarkan salam, silaturahim, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Semualah amal-amal kebajikan yang bisa kita lakukan jemaah. Apakah panitia kurban wajib sholat Jumat apabila Idul Adha di hari Jumat? Mana yang lebih afdal Ustaz? Jadi bukan bicara panitia kurban. Kalau Idul Adha itu menyatu dengan Jumat dan mereka sudah sholat Idul Adha, maka sholat Jumatnya jadi nggak wajib ya. Bukan panitia kurban aja. Jadi yang nggak panitia wajib enggak. Ya silahkan. Mungkin kita agak heran jemaah ya. Gimana Ustaz ya? Terus panggilan di masjid-masjid, ya masjid sholat duhur. Tapi boleh jadi dulu itu di Madinah itu hanya Masjid Nabawi yang sholat Jumat. Masjid-masjid di kampung itu sholatnya sholat, ya mereka seperti musola di tempat kita ya. Seperti musola, ada sholat 5 waktu tapi nggak ada sholat Jumat. Ya mereka tetap ya, seperti itu. Tapi ya ketika masjid ini memang jadi tujuan orang sholat Jumat, ya pihak masjid mungkin tetap mengadakan sholat Jumat. Karena boleh jadi ada orang-orang yang nggak ikut sholat Idul Adha ya, atau dia tetap mau sholat Jumat, maka silahkan sholat Jumat ya. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa takut di hati ketika mencoba mendekat ke Allah, merasa takut ujian Allah semakin besar? Karena semakin besar iman seorang, maka ujian Allah pun akan semakin besar. Dia takut sama ujiannya, lupa dengan fadilahnya. Banyak di antara teman-teman yang hijrah kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan, Ustaz, anak kok ujiannya lebih berat Ustaz ya. Padahal sebelum hijrah anak nggak diuji kayak gini ya. Kalau antum diuji kayak gini dulu, mungkin antum bisa murtad dulu. Maka disesuaikan dengan keimanan antum. Antum sudah hijrah, sudah dekat sama Allah, dikasih ujian lebih. Dan ujian ini untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ketika seorang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mana yang lebih utama? Orang itu dikasih ujian atau dikasih kedudukan? Kata Imam Syafi'i,
Fa innal insan la yumakkan hatta yubtala. Orang nggak akan dikasih kedudukan sama Allah kecuali dikasih bala dulu gitu. Nggak ada, tahu-tahu ada di atas dia, nggak ada. Semuanya diuji. Jadi ujian itu proses untuk naik ke atas. Seperti orang yang mau naik pangkatnya. Kalau dia di angkatan ya, di TNI atau kepolisian, ada sekolahnya enggak? Sekolah. Ketika dia melihat, aduh capek sekolah, nanti ujian, nanti latihan, nanti ini itu. Ketika dia memandang itu, maka dia nggak akan ikut. Tapi ketika dia memandang ana sekolah, bintang ana jadi 2. Ustaz. Atau tadi yang belum bintang jadi bintang. Ustaz, seperti itu. Maka ketika dia memandang kepada bintang itu, dia akan siap dengan ujiannya. Jadi ketika antum nggak siap dekat sama Allah, padahal Allah akan berikan fadilah yang banyak sekali kepada antum. Hanya takut ujian. Maka menunjukkan memang ya antum kelasnya di situ. Gitu loh. Sedangkan kita kalau suruh minta surga, minta yang paling tinggi. Antum minta paling tinggi, ya Allah aku minta surga tapi nggak usah ujian. Nah, gimana sih? Harus ngelewatin ujian. Nggak ada orang masuk surga tanpa melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Nggak ada. Para nabi pun akan melewatin sirat. Jadi kekhawatiran itu harus antum ganti dengan memandang kepada fadilah yang besar. Yang Allah akan berikan kepada antum. Bagaimana hukum sering ikut kajian online sementara, sering ikut kajian offline sementara tidak ada mahram yang mendampingi dikarenakan ana seorang single parent. Ini janda tadi jamaah. Yang harus diperhatikan betul loh jamaah, perhatikanlah jamaah. Bukan ketika ana ngomong perhatikan ini bukan suruh kawin jamaah. Tadi Nabi SAW mengatakan as-sa'i alal armalati wal miskin. Orang yang berusaha memberikan nafkah, mengurusin al-armalah banyak diterjemahkan janda. Sebenarnya para ulama tidak menyebutkan janda. Ya salah satunya janda. Armalah itu nggak punya istri. Boleh jadi dia masih perawan. Boleh jadi. Karena kadang ada yang perempuan sampai umur 35 tahun ya. Mungkin karena kekurangan dirinya, nggak ada yang melamar dia. Ini masuk armalah. Perhatikan, berikan nafkah kepada dia. Nggak usah ngomong sama istri. Antum tinggal transfer. Kadang-kala istri ketika tahu antum transfer, bang. Loh, ini kita mengamalkan hadis ini jemaah. Seperti pahala mujahid tadi. Maka berikan kepada mereka. Nggak harus janda ya. Sekali lagi, armalah itu bukan janda. Tapi yang tidak punya suami. Yang tidak punya suami. Ya khususnya orang-orang yang susah. Kan asa itu memberikan nafkah karena memang dia susah. Tapi kalau dia kaya nggak perlu antum. Enggak, tapi anak tetap ingin ngasih nafkah Ustaz. Nah, jadi ini sebutkan single parent ya. Karena anak kurang fokus jika mendengarkan kajian secara online. Anak setiap kajian selalu izin dengan anak-anak atau membawa anak jika mereka bisa. Jazakallah khair. Berkaitan dengan perempuan, apabila kajiannya itu tidak perlu safar, nggak harus ada mahram. Yang harus ada mahram itu kalau safar aja. Jadi insya Allah aman. Kalau harus safar janganlah. Momennya ada kajiannya di mana? Kajiannya di Bandung. Sedangkan ke Bandung ini musafir orang ke Bandung itu. Enggak Ustaz, pakai wusat sebentar nyampe Ustaz gitu kan. Tapi tetap musafir teman, tetap musafir. Jadi jangan. Tadi kalau bicara nggak bisa fokus ya ada kajian-kajian di dekat-dekat rumah ya. Kemudian jangan sampai mendatangi kajian menelantarkan hak anak-anak. Tolong diperhatikan anak-anak ya. Karena engkau sebagai single parent tadi ya pahalanya tentunya lebih besar jamaah ya. Orang yang ngurus anak sendiri dengan orang yang ngurus anak sama suami beda pahalanya. Karena ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahalamu itu sesuai dengan kelelahan yang kau rasakan. Ada ibu yang harus jadi ART demi menghidupi anak-anaknya, harus susah hidupnya. Ya dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kelelahan dia. Ustadz, ternyata Allah
masukkan hambanya ke surga itu bukan dari amal solehnya, tetapi adalah masukkan hambanya ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud rahmat? Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Iya jemaah, amalan ini sebab, bukan pengganti surga. Jadi amalan ini, ya sebab aja Allah perintahkan kita beramal. Yang kita tunggu rahmat Allah. Allah merahmati kita, Allah masukkan kita ke surganya. Karena amalan kita yang kita amalkan di dunia ini, kalau ditimbang dengan nikmat mata yang Allah berikan, ya gak sebanding gitu. Semua fasilitas yang ada di diri kita itu dari Allah SWT. Dan Allah juga yang ngasih hidayah kita untuk beramal. Allah yang menggerakkan hati kita. Maka semua kembali kepada rahmat Allah SWT. Kalau bicara rahmat Allah, ya kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah kasihan sama hambanya ini. Yang sudah capek, yang sudah lelah, yang sudah menangis memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang sudah berjuang melewati banyak ujian. Maka di sini kasih sayang Allah meliputinya, diampuni dosa-dosa orang ini, kemudian dimasukkan ke surga. Apalagi tadi, kita ini banyak dosanya. Barakallahu fikum. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang perempuan yang ingin berangkat haji atau umroh tidak punya suami, tapi biayanya hanya untuk satu orang? Iya, mungkin dia boleh nunggu. Dia nunggu, menanti sampai ada pasangannya. Tapi kalau sampai waktu nggak ada, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk yang tetap mewajibkan buat perempuan yang nggak ada mahramnya berangkat haji. Sebagian ulama itu menjadikan mahram syarat wajib. Artinya kalau nggak ada mahram jadi nggak wajib. Walaupun dia punya uang, dia sehat, tapi nggak punya mahram jadi nggak wajib. Tapi sebenarnya tetap dia wajib. Apabila ada jaminan keamanan buat dia. Ada jaminan keamanan. Dia berangkat dengan perempuan-perempuan ya yang menjaga dia, silahkan. Tapi kalau nggak ada, nggak usah berangkat. Artinya kalau dia khawatir, nggak usah berangkat. Ini berkaitan dengan haji wajib ya. Bukan haji sunnah ya, berkaitan dengan haji wajib. Ini sama pertanyaannya. Masya Allah. Mertua ana punya 6 anak dari istri pertama. 2 anak dari istri kedua. Semasa hidupnya beliau memberikan nafkah untuk 3 orang anak dari 8 anak. Semasa hidupnya, beliau memberikan rumah untuk 3 orang anak dari 8 anak. Saat ini masalah timbul karena ketiga anak ini merasa memiliki rumah tersebut. Padahal tidak ada hitam di atas putih bukti pemberian itu. Yang berakibat warisan belum dibagi sampai hari ini. Qadarullah. Dan istri yang baru ana dan istri yang mengenal sunnah di keluarga kita. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan hibah kepada anak. Itu harus semuanya dikasih. Dan pendapat yang kuat bahwasanya hibah kepada anak itu kalau ternyata di situ tidak disamaratakan, maka hibah itu batal. Nggak sah. Ketika meninggal orang tua, ternyata ada anak-anak yang belum dikasih rumah, umpamanya seperti itu, maka itu dimasukkan ke dalam warisan. Ini orang tua ya, jangan sampai melakukan kezaliman. Jangan sampai. Dan sampaikan dengan jelas kepada anak-anak itu. Kalau mau ngasih, nah ini bapak kasih engkau ya. Sekarang, karena engkau yang sudah nikah. Bapak kasih. Nanti adiknya bapak kasih lagi. Kalau ternyata bapak meninggal dunia, adik-adikmu belum bapak kasih rumah, ini rumah masuk warisan. Kasih penjelasan kepada anaknya. Kalau enggak akhirnya tadi silaturahim rusak. Nih kakak sama adik enggak bertegur sapa. Karena merasa bapaknya zalim. Nih kakak udah dapat rumah masih minta warisan lagi gitu loh. Padahal warisan itu mungkin enggak sebanyak nilai rumah tersebut.
Nggak ada masalah kalau rumah itu nanti umpamanya, udah rumah ini punya kakaknya tadi 1, 2, 3. Terus nanti ketika pembagian warisan, ini dinilai juga. Kalau ternyata nilainya itu lebih dari bagian mereka, ya mereka nombok gitu. Mereka memberikan. Nah, kalau sekarang yang kenal sunnah baru, yang bertanya ini, ya udah ajak mereka, yuk kita konsultasi ke ustadz. Jangan sampai kita makan haram. Karena memang Allah mengatakan tentang warisan, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian makan warisan itu ya lupa dengan halal haram. Jamaah, kalau antum bekerja keras berkeringat, terus ada yang mau ngambil hak antum, pantas antum mati-matian. Ini nemu. Warisannya kan rezeki yang nemu, jemaah. Antum nggak pakai kerja, antum dapat. Maka jangan sampai itu mengantarkan kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Bulan ini seharusnya saya berangkat haji. Qadarullah saya pending karena suami baru 2 tahun daftar haji. Alhamdulillah dan insya Allah suami bisa tarik mahram di tahun 2028. Jadi 3 tahun lagi insya Allah bisa berangkat haji bersama. Suami saya belum ikut kajian sunnah, sehingga kami ada perbedaan pendapat mengenai walimatus safar, Ustaz. Suami ingin mengadakan walimatus safar. Kalau saya tidak, karena perbedaan pendapat ini suami berkata, ya udah kamu berangkat haji sendiri. Lalu saya jawab, alhamdulillah kalau gitu, tahun depan saya berangkat. Ustaz, apa hukumnya suami begitu? Dan kalau saya berangkat haji tanpa suami bagaimana? Enggak lah, tadilah istri ini. Jemaah, ada perkara-perkara ijtihadiyah yang ada ruang untuk berbeda di antara para ulama gitu. Maka tolong jangan sampai hal itu menyebabkan perpecahan, apalagi antara suami sama istri. Masalah walimatus safar, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan banyak ulama mengatakan nggak ada masalah, yang penting jangan diyakini itu sebagai sesuatu yang rangkaian ibadah haji. Enggak. Walimah safar untuk melakukan perjalanan diundang ya, bapak mau ini, kadang-kala kita lihat di masyarakat ini, orang tuanya dimutasi ke Papua, bikin walimah. Bapak mau ke Papua ini, kerja, mungkin baru 1 tahun lagi akan balik ya atau apa. Jadi ya, wallahu alam, kalau Anda condong bahwasanya walimatus safar termasuk hal yang mubah. Ya. Kembali kepada budaya, tradisi, adat istiadat, bukan ibadah tersendiri. Karena memang ketika walimah safar itu nggak ngadain apa-apa. Apa sih yang diadakan